Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesada Hasti. Saya di sini sebagai mahasiswa SPKIP Majenang. Pada kesempatan hari ini akan menanggapi pertanyaan dari Ibu dosen pengampu, yaitu membentuk dan memperkuat karakter merupakan prinsip pengembangan kurikulum. Saya di sini akan membahas pendidikan karakter dalam new normal, yaitu pendidikan karakter merupakan sebuah kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan mendidik sehingga ada perubahan sikap dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuannya bagi generasi selanjutnya, pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri menuju kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik sesuai dengan norma dan adat yang berlaku di masyarakat. Manusia mewariskan nilai yang menjadi bagian penting dan budaya masyarakat di mana tempat mereka hidup, lalu mewariskan nilai tersebut kepada generasi selanjutnya. Yaitu pendidikan karakter ini memiliki peran penting karena pendidikan tidak hanya menentukan keberlangsungan masyarakat, namun juga menguatkan identitas individu dalam pergaulan di masyarakat. Istilah karakter dalam konteks pendidikan muncul pada akhir abad ke-18 Masehi, kemudian berkembang dan memiliki beberapa perubahan serta penyesuaian. Sering dengan kemajuan zaman, ada banyak contoh karakter yang harus dipahamkan kepada anak didik atau generasi yang akan datang sehingga memiliki keteraturan dalam bersosialisasi. Pendidikan karakter ala Romawi lebih menekankan pada pentingnya aspek keluarga dalam hal pemberian nilai karakternya. Bentuk nyata dari pembentukan karakter itu dimulai dengan memberikan nilai moral seperti memberikan rasa hormat akan tradisi leluhur kepada setiap generasi penerus. Unsur dasar pendidikan karakter ala Romawi ialah memberikan nilai seperti mengutamakan kebaikan, kesetiaan, dan berperilaku sesuai dengan norma dalam masyarakat. Penggagas pendidikan karakter di Indonesia seperti Soekarno telah menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa yang bertujuan menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang berkarakter. Persoalan pendidikan karakter di Indonesia sejauh ini menyangkut pendidikan moral dan dalam aplikasinya terlalu membentuk suatu arah pembelajaran khusus sehingga melakukan mata pembelajaran lainnya dalam pembelajaran terlalu membentuk satu sudut kurikulum yang diringkas ke dalam formula menu siap saji tanpa melihat hasil dari proses yang dijalani, yaitu kecenderungan mengarahkan prinsip moral umum secara satu arah tanpa melibatkan peristiwa siswa untuk bertanya dan mengajukan pengalaman empiriknya, sehingga pendidikan karakter hanya menghasilkan nilai yang semu, artinya bagus pada saat proses saja, sedangkan outputnya kurang sejalan dengan apa yang diharapkan. Sejauh ini dalam proses pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada pembentukan karakter individu dengan tolak ukur tertentu, terutama logika matematik sebagai ukuran utama yang menempatkan seseorang sebagai warga kelas 1, ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita ke arah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku. Pendidikan karakter pun dijadikan sebagai media sosial
media sosialisasi yang patut dimiliki setiap individu agar menjadi mereka sebagai individu yang bermanfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar. Pendidikan karakter bagi individu bertujuan agar yaitu mengetahui berbagai karakter baik manusia, dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter, menunjukkan contoh perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, memahami sisi baik menjalankan perilaku karakter. Karakter akan membentuk kepribadian seseorang walaupun pada dasarnya semua orang yang lahir sudah membawa personality atau kepribadian sesuai gennya. Secara umum kepribadian manusia ada 4, yaitu yang pertama koleris. Tipe ini bercirikan pribadi yang suka kemandirian tegas, berapi-api, suka tantangan, bos atas dirinya sendiri. Yang kedua, sanguin. Tipe ini bercirikan suka dengan hal praktis, happy dan ceria, selalu suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan sosial dan bersenang-senang. Yang ketiga, phlegmatis. Tipe ini bercirikan suka bekerja sama, menghindari konflik, tidak suka perubahan mendadak, teman bicara yang enak, menyukai hal yang pasti. Nah, yang terakhir yaitu melankolis. Tipe ini bercirikan suka dengan hal detail, menyimpan kemarahan, perfeksionis, suka instruksi yang jelas, kegiatan rutin sangat disukai. Nah, ini adalah teori yang klasik. Sekarang teori ini banyak sekali berkembang dan masih banyak digunakan sebagai alat tes sampai pengukuran potensi manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kepribadian bukanlah karakter. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan dan unggulan tertentu dari kepribadian tersebut. Misalnya, tipe koleris identik dengan orang yang berbicara kasar dan terkadang tidak peduli, pribadi yang sering susah diajak untuk serius. Phlegmatis seringkali susah diajak melangkah yang pasti dan terkesan pasif. Melankolis terjebak dengan dilema pribadi, ya di mulut dan tidak di hati, serta cenderung perfeksionis dalam detail kehidupan. Serta inilah yang terkadang membuat orang lain cukup kerepotan. Mengapa perlu mengenali tipe kepribadian tersebut? Karena kepribadian adalah dasar dari pembentukan karakter. Pada bagian inilah seorang memiliki kecenderungan untuk merespon terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, termasuk menghadapi masa new normal yang sekarang sedang dilakukan di hampir seluruh belahan bumi. Salah satu contoh karakter baik yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah bersalaman, sikap moral baik, serta perwujudan pendidikan karakter dengan cara menempelkan kedua tangan masing-masing. Bersalaman juga dapat mempererat hubungan silaturahmi dan menunjukkan sikap santun yang sangat dijunjung tinggi dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pada masa physical distancing atau social distancing, bersalaman tidak boleh dilakukan karena hal tersebut akan memicu persebaran COVID-19 semakin meluas dan tidak terkontrol. Tidak bersalaman adalah karakter yang harus dilakukan selama masa pandemi dan masa new normal. Orang yang bertemu akan menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. Jangankan bersalaman, bersentuhan secara tidak disengaja pun tak akan terjadi jika hal tersebut dilakukan. Mungkin kita akan kesulitan merupakan social distancing tersebut pada masa new normal, karena karakter itu harus ditanamkan sejak dini, didukung oleh berbagai kalangan dan secara kontinu dilakukan. Ada 2 cara mutakhirkan dalam membentuk karakter seorang itu sudah dewasa. Bentuk ulang lingkungannya atau bentuk emosi
emosinya hati. Misal, menyaksikan liputan orang yang meninggal akibat virus COVID-19 yang dijauhkan dari keluarganya, atau memberi contoh memakai masker ketika bepergian, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin setelah beraktivitas di luar. Mungkin hal tersebut dilakukan secara bersama-sama. Lakukan perubahan dalam hal setting lingkungan dan sentuh emosi setiap orang yang ada di dalamnya, maka apa yang diharapkan dari perubahan karakter itu akan terjadi. Pendidikan karakter bukanlah pelajaran berupa hafalan, tetapi pendidikan perilaku yang terbentuk melalui pembiasaan. Butuh waktu dan komitmen dari berbagai untuk membentuknya. Di samping itu, elemen lingkungan harus juga ikut menjaga agar nyawa pendidikan karakter di masyarakat terus berjalan, misalnya dengan memberikan contoh. Jadi jika kita mau melakukan physical distancing dan nyaman pada saat new normal, maka lakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kontrol sosial juga diperlukan untuk menegakkannya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.